Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Kamis. Pada hari ini kita terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi pondasi kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kebaikan, kasih setia, pertolongan, kekuatan, perlindungan dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami masih Tuhan berikan kesempatan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada kami sehingga kami meresponinya dan kami mendapatkan kekuatan baru setiap hari karena kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. LAI memberikan sebuah judul, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah percakapan imajiner antara dua malaikat. Percakapannya sebagai berikut, Bapak. Dua malaikat ini, bro, kamu tahu bisnis apa yang paling menggiurkan manusia sejak zaman bahula? Wah, aku gak pernah mikirin bisnis ini. Mungkin bisnis makanan atau bisnis jasa ya. Kan, ada bisnis yang lebih menarik, minim risiko. Itu loh, bisnis spiritual. What? Emang bisnis apaan tuh? Coba perhatikan. Ada saja orang yang pakai nama Tuhan demi memuluskan keinginan atau nafsu mereka. Misal tentang uang. Dia bilang akan gini, Tuhan berfirman kepada saya, bla 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 bla. Akhirnya orang yang dengerin langsung buka dompetnya. Nah, hebat kan? Itu sih bukan hebat, itu penipuan. Mereka pakai nama Tuhan tapi ambil keuntungan buat diri sendiri. Cuma herannya, kok ada saja yang bisa kena tipu ya? Ya pasti ada. Kamu tahu ciri-ciri orang yang gampang kena tipu? Memang kamu tahu? Ya, iyalah. Dengerin ya. Ciri pertama, ia tertipu karena dikatakan oleh penipu adalah soal-soal yang menarik hatinya. Misalnya kalau kamu mau menjadi sukses, diberkati, bla 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 bla. Nah, banyak orang yang kepingin sukses, kepingin kaya, kepingin diberkati kan? Mendengar kata itu, mereka langsung kehilangan akal sehat. Lalu yang kedua, mereka bukan orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Mereka mau cara mudah tanpa bersusah-susah. Coba suruh berdoa sendiri atau merenungkan firman Tuhan sendiri. Pasti ogah. Meski namanya bukan Pak Ogah. Hehehe. Jadi maunya terima matengan, mau gampangnya saja. Ya. Aku setuju. Aku teringat zaman Tuhan Yesus dulu menyucikan bait Allah. Kamu ingat bro? Bagaimana marahnya bos kita ini.
penipuan para imam merusakkan gambaran tentang Allah yang sesungguhnya, yang Maha Pengasih. Teganya mereka memeras orang-orang kecil atas nama Tuhan lagi. Sepertinya akan datang saatnya orang menjadi spiritual agar ia benar-benar menjadi spiritualis sejati. Apa itu spiritual? Wah, spiritual artinya orang yang dapat berjumpa Tuhan kapan saja dan di mana saja tanpa ada ritual yang harus dipenuhi. Kadang-kadang orang menjalankan begitu banyak ritu keagamaan, termasuk menyebut nama Tuhan supaya terdengar spiritual, ternyata jauh bahkan tidak dikenal oleh Tuhan. Wah, bijaksana sekali kau bro. Hehehe, bisa saja. Mari kita merefleksi sejenak. Bagi saya, apakah makna saya menyebut nama Tuhan? Ambil saat hening sejenak, di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Tuliskan rencana konkret bagaimana saudara membaca nama Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.